Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibika Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah ittaqullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la nabluwannakum bi syai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim sholawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Al-ayah amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat Jumat Masjid Al-Fida Muhammadiyah Kota Pekanbaru yang dirahmati Allah. Mari kita awali ibadah Jumat kita dengan kita mencoba untuk memperbanyak rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa banyak nikmat Allah yang sudah Allah curahkan dan kita nikmati dalam hidup ini. Mari kita renungkan, kita coba di awal pertemuan ibadah Jumat hari ini dengan kita untuk mengingat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan rasa syukur yang selalu ada dalam hidup kita, mudah-mudahan membawa keberkahan hidup kita. Kemudian membawa ketenangan dalam hidup kita, sakinah, ketenangan hidup karena bersyukur kepada Allah. Selanjutnya kaum muslimin rahimakumullah, selawat beriring salam sama-sama kita aturkan kehadirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan sholawat ini menjadi doa dan untuk spirit bagi kita agar dalam hidup ini kita mampu meneladani, mencontoh perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi selawat yang selalu kita panjatkan dan selalu diingatkan oleh khatib setiap hari Jumat, mudah-mudahan jadi doa dan jadi spirit kita. Karena Rasulullah adalah teladan kita, uswatun hasanah. Teladan, model bagi kehidupan kita. Rasul adalah tempat kita mencontoh. Mudah-mudahan dengan demikian kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, sholawat kita menjadi sholawat yang bermanfaat, yang nyata, dan inilah nanti yang akan menyelamatkan hidup kita. Dan itulah yang sering disebut oleh kita syafaat Rasulullah SAW. Ketika sholawat kita nyata, menjadi doa, menjadi spirit untuk kita meneladani kehidupan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan sholawat kita siang hari ini bagian dari doa kita untuk bisa berteladan kepada Rasulullah. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kaum muslimin rahimakumullah, mari kita sejenak menghadapkan diri kita. Setiap hari Jumat kita dipanggil oleh Allah untuk hadir di rumah Allah, di mana masjid di muka bumi. Setiap hari Jumat panggilan bagi kita
umat Islam melaksanakan kewajiban ibadah Jumat. Mudah-mudahan hadirnya kita di tempat yang mulia, di hari yang penuh berkah Sayyidul Ayyam ini, mudah-mudahan bisa menambah kekuatan, bisa memperkuat iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebenarnya kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, hari Jumat, ibadah Jumat ini Allah ciptakan, Allah berikan kepada kita sebagai sarana untuk memperbaiki iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah Jumat bukan ibadah yang seremonial yang setiap saat datang, pergi dan lain sebagainya tanpa ada kesan. Maka selalu khatib memberi wasiat dan pesan, ittaqullah, bertakwalah engkau kepada Allah dalam setiap hari Jumat. Karena memang ibadah Jumat adalah ibadah pembinaan iman dan takwa kita. Maka ketika Rasulullah SAW misalnya dalam hadisnya, ketika seseorang dengan sengaja dan tidak ada hal uzur syar'i yang diperbolehkan kemudian meninggalkan Jumat 3 kali berturut-turut dalam hadis Rasulullah, dalam suatu hadis Rasulullah, maka kafir mereka. Karena memang ibadah Jumat ini bagian dari cara Allah Subhanahu wa taala menggembleng kita agar iman dan takwa kita terjaga, iman dan takwa kita terawat, iman dan takwa kita selalu hendaknya bisa meningkat dalam setiap Jumat dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kaum muslimin rahimakumullah, Jumat hari ini bisa hendaknya begitu bagi kita, bisa minimal merawat iman yang ada dalam diri kita. Mudah-mudahan, amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, kita, negara kita, bangsa kita, kita semua sebagai bangsa Indonesia sedang mengalami kesedihan. Kita tahu, mafhum semuanya, akhir tahun, di tahun ini pada beberapa hari yang lalu musibah datang silih berganti dan belum berakhir bapak-bapak kaum muslimin rahimakumullah di 3 provinsi, dan belum berakhir di tempat lain juga. Keprihatinan kita berdoa mudah-mudahan saudara-saudara kita yang ditimpa musibah, sedang diberi cobaan oleh Allah, kita berdoa mudah-mudahan kuat, ikhlas, dan Allah beri kemudahan semuanya. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, mengenai musibah, bencana atau kejadian, Allah sebenarnya sudah mengingatkan kita di dalam surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa nakdzim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Dalam surah Al-Baqarah ini Allah sebenarnya ingatkan kepada kita, kadang ada silih berganti dalam kehidupan ini, entah secara kolektif, kelompok, bersama-sama suatu daerah kena cobaan dan sebagainya, atau mungkin secara individual kita diberi cobaan oleh Allah, ada ketakutan, ada kekhawatiran, ada kelaparan, ada bencana, atau mungkin ada cobaan Allah yang berupa misalnya keluarga kita, saudara kita yang meninggal, yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, bencana, kejadian yang ada dalam kehidupan ini lumrah dan dia akan terjadi dalam kehidupan ini. Maka yang sebenarnya yang harus kita pikirkan adalah bagaimana menjadikan kejadian, setiap peristiwa, cobaan itu menjadi pelajaran bagi kita, menjadi peringatan bagi kita. Ini yang paling penting, karena nanti akan menentukan tindakan dan aksi kita dalam menghadapi bencana itu.
Kaum muslimin jamaah sholat Jumat rahimakumullah, paling tidak ada 3 hal yang menjadi pembelajaran kita atas segala kejadian bencana malapetaka yang silih berganti ini. Yang pertama, paling tidak kaum muslimin rahimakumullah, terkait dengan kondisi bencana yang hari ini, yang pertama pelajarannya adalah jagalah lingkungan alam sekeliling kita itu, jagalah lingkungan. Maka di program Kemenak tahun ini yang dalam kabinet Bapak Prabowo yang ini sekarang itu ada sebutan ekoteologi. Jadi alam itu tidak bisa dipisahkan dengan agama. Artinya menjaga lingkungan, menjaga alam itu bagian dari syariat agama. Menjaga kebersihan, menjaga bagaimana misalnya bumi itu lestari dan lain sebagainya, itu perintah Allah. Artinya ketika kita tidak menjaga alam, tidak bisa hidup harmoni dengan alam, sama juga kita melawan perintah Allah. Maka ada orang misalnya menabang hutan dengan sembarangan, berarti dia itu sebenarnya dosa besar. Karena secara ekoteologi, alam itu ciptaan Allah, yang manusia diciptakan oleh Allah untuk menjadi khalifatan fil ard, menjadi pemimpin, menjadi pengolah, dan menjadi alam ini bermanfaat bagi kehidupan. Itu perintah Allah. Allah menjadikan manusia sebagai khalifah. Maka ketika menjadi khalifah hidup di muka bumi, jadilah manusia-manusia yang peduli terhadap alam ini, terhadap lingkungan. Kaum muslimin jamaah sholat Jumat rahimakumullah, pelajaran jagalah alam. Dan alam tidak bisa dipisahkan dengan agama. Ketika orang dia merusak alam, artinya sama ketika dia tidak sholat, karena dia juga melanggar apa yang Allah subhanahu wa ta'ala syariatkan. Kaum muslimin jamaah sholat Jumat rahimakumullah, maka sebenarnya negara ini, misalnya kita lihat di dalam dunia pendidikan, di kurikulum pendidikan agama sekarang dicetuskan dengan nama istilahnya kurikulum cinta. Apa maksudnya? Di antaranya anak-anak generasi-generasi itu atau kita ini yang menjadi warga negara Indonesia, bangsa Indonesia, dalam pendidikan itu ditanamkan bagaimana cinta terhadap lingkungan. Kurikulumnya cinta. Kurikulum cinta sebutnya. Artinya mencintai alam adalah misi pendidikan. Mencintai sesama, mencintai Allah, mencintai agama dan lain sebagainya, sehingga dalam kehidupan ini harmoni. Kehidupan alam, kehidupan manusia akan selaras dan dia akan sama-sama menjadi kehidupan yang harmoni, kehidupan yang bisa menyelamatkan peradaban ini. Kaum muslimin jamaah sholat Jumat rahimakumullah, pelajaran yang pertama atas peristiwa kejadian yang akhir-akhir ini kita alami adalah jagalah lingkungan ini sebaik-baiknya. Ini adalah warisan dan titipan Allah bagi kita. Maka ketika kita ingkar, mungkin bisa jadilah persoalan-persoalan ini terjadi. Kemudian yang keduanya kaum muslimin rahimakumullah, ada pelajaran penting atas kejadian yang terjadi saat ini. Pelajaran yang kedua adalah gelorakan spirit tahun. Maka hari ini kita lihat ada di sekeliling kita, di jalan atau di mana tempat, orang berbondong-bondong, tergugah hati nuraninya untuk saling menolong. Karena Allah sendiri juga menyebutkan di dalam Al-Quran, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jadi peristiwa ini, bencana ini menggugah kita dan menjadi pembelajaran kepada kita. Mari kita saling ta'awun, saling membantu
Bukankah sesama muslim adalah juga saudara? Kadang yang tertimpa musibah itu juga sama-sama saudara kita. Mari kita bantu dengan apa yang bisa kita lakukan. Dan kadang kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, peristiwa kejadian kadang malah justru memberikan spirit, memberikan kesadaran kepada kita untuk kompak, untuk mau menolong, untuk bisa kita membantu, atau bisa minimal kita mendoakan dan lain sebagainya. Nah, itulah salah satu hikmah dari suatu kejadian itu. Kemudian yang ketiga, kaum muslimin rahimakumullah, ada pembelajaran penting atas segala banyak kejadian akhir-akhir ini dan mungkin akan selalu terjadi dalam kehidupan ini. Pembelajaran berikutnya adalah mari kita lakukan muhasabah, introspeksi diri dalam kehidupan ini, baik secara individu maupun secara kelompok. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Ada pesan penting Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mudah-mudahan ini sampai pesan Allah atas ayat-ayat kauniyah, atas kejadian-kejadian alam itu menjadi muhasabah dalam kehidupan kita. Kalau secara teologi, secara agama, mungkin bencana itu akibat dari hal-hal kejahatan kita. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan misalnya dalam Al-Qur'an, dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Marilah kita bermuhasabah diri. Mungkin bencana peristiwa itu karena kita undang dengan perilaku kita yang menantang Allah, dengan perilaku kita yang tidak mau taat kepada Allah, dengan perilaku perbuatan-perbuatan yang menyalahi syariat dan hukum. Bisa jadi inilah saatnya terbaik bagi kita muhasabah, karena memang Allah Subhanahu wa taala kadang menurunkan sesuatu peristiwa dan lain sebagainya menjadi pembelajaran. Kemudian itu secara teologis. Kemudian bagaimana kalau kita misalnya pembelajaran secara pengetahuan? Mungkin ya seperti yang dari awal tadi, di pertama tadi, kita tidak mau menjaga alam. Mari kita bermuhasabah. Bagaimana kita menjadikan alam ini menjadi alam yang harmoni dengan kehidupan kita. Jaga alam ini, jangan dirusak alam ini. Mungkin kita bisa ambil dari hal-hal yang terdekat dalam hidup kita, karena di dalam Al-Quran begitu banyak ayat-ayat yang mengandung ekologi, yang mengandung tentang bagaimana alam ini harus diperlakukan dengan baik. Misalnya Allah Subhanahu wa taala menyinggung misalnya di dalam surah Al-Maidah, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ini ayat sebenarnya ayat teologi ekologi. Apa artinya? Orang Islam itu disuruh menjadi orang yang menjaga kebersihan, menjaga alam, lingkungan bersih. Karena Allah itu mencintai orang yang bersih. Bersih secara lahiriah, bersih badaniyah, bersih badan kita, lingkungan kita, dan lain sebagainya. Jadi kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kehidupan kita, yang terjadi, yang mungkin pada diri kita atau secara kelompok dan lain sebagainya, mari kita ambil hal-hal yang bisa menjadi hal-hal positif untuk bisa kita membangun peradaban yang lebih baik. Nah, itu memang salah satu dari bencana itu adalah karena kemurkaan Allah. Tapi kadang bencana itu mengundang kebaikan bagi kita.
Maka apa Allah Subhanahu wa taala jelaskan misalnya dalam surah Al-Baqarah yang pertama, wa basyiris sabirin. Karena dengan bencana itu mungkin ada peradaban yang bisa diciptakan yang baru, yang baik. Ada rumah yang tahan terhadap bencana misalnya. Ada sesuatu yang bisa misalnya mitigasi bencana dan lain sebagainya. Itu adalah hal-hal sebagai bentuk bahwa Allah Subhanahu wa taala setiap menurunkan suatu kejadian, ada hikmah-hikmah terbaik yang bisa diambil bagi kehidupan manusia. Apalagi kita sebagai manusia yang diperintahkan oleh Allah menjadi khalifah yang mengelola alam, yang menjadi pemimpin dalam kehidupan di dunia ini menuju kehidupan yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat. Fatiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala habibika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa ya ayyuhal hadirun ittaqullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa anil batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Aqimis shalah.